Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema elemen in control loop akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, anggota kelompok 3 ada Iksan Fadilah, Puji Astaningsih, dan Intan Raini Ahmad. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas sistem kontrol, scaling, elemen in a control loop, scaling in control loop, dan studi kasus. Next. Di sini ada pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu rangkaian atau mekanisme yang dirancang untuk mengatur dinamika suatu proses atau plan, sehingga variabel yang dikendalikan dapat mengikuti nilai yang diinginkan secara stabil dan akurat. Sistem ini bekerja dengan cara membandingkan sinyal keluaran hasil pengukuran atau bisa disebut proses variabel dengan set point, kemudian menghasilkan sinyal koreksi melalui pengendali, biasa disebut controller, yang diteruskan ke aktuator agar kesalahan antara keduanya dapat diminimalkan. Next. Selanjutnya, apa itu scaling? Scaling adalah proses matematis untuk mentransformasikan tentang nilai fisik proses variabel atau PV ke dalam rentang nilai sinyal listrik standar dan sebaliknya. Tujuannya adalah agar perangkat yang berbeda dalam sistem kontrol seperti transmitter, controller, dan valve dapat berkomunikasi menggunakan bahasa sinyal yang seragam, yaitu arus 4-20 mA. Selanjutnya, elemen in a control loop. Elemen in a control loop terdiri dari sensor untuk mengukur besaran proses, transmitter untuk mengubah hasil ukur sensor menjadi sinyal standar, controller membandingkan PV dengan set point lalu menghasilkan sinyal koreksi, kemudian final control element atau FCE untuk mengatur proses secara fisik, umumnya control valve. Elemen pengukur ada sensor, traducer, dan transmitter. Untuk controllernya ada set point, summing circuit, dan prosesor. Di elemen kontrol ada power driver untuk menerima sinyal koreksi dan memberikan daya yang diperlukan, dan ada aktuator, perangkat fisik yang mengubah variabel input ke dalam proses, misalnya membuka atau menutup katup. Selanjutnya ada loop umpan balik atau feedback loop. Ini adalah jalur di mana sinyal dari proses yang sudah diukur dikirim balik ke kontak untuk dibandingkan dengan set point. Ini memungkinkan sistem untuk terus menyesuaikan dirinya agar variabel output tetap mendekati nilai yang diinginkan. Next. Selanjutnya, scaling dalam control loop. Kenapa sih scaling ini penting? Jadi transmitter itu hanya mengirim sinyal standar, yaitu 4-20 mA. Nah, controller tidak otomatis tahu apakah sinyal itu mewakili suhu, level, atau tekanan. Jadi, scaling ini memastikan sinyal arus dikonversi ke satuan proses nyata agar controller bisa mengendalikan sesuai kondisi real. Contoh sederhananya, range suhunya 0-100 derajat Celcius. Range transmistornya 4-20 mA. Hubungan linearnya suhu sama dengan 0 ditambah miliampere kurang 4 per 16 dikali 100. Contohnya 12 miliampere sama dengan 50 derajat Celcius. Posisi scaling dalam control loop. 1. Sensor mengukur besaran proses. 2. Transmitter mengubah hasil ukur ke sinyal standar. 3. Controller melakukan scaling. Baru kemudian controller membagikan dengan set point. 4. Final control element atau valve digerakkan untuk menjaga kondisi sesuai set point. Next. Selanjutnya,
Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Ini bayangin kita punya tangki pencampur, levelnya mulai dari 0,20 sampai 1,60 meter. Buat ngukur level ini, kita pakai transmitter 4 sampai 20 miliampere. Terus di bagian inlet ada kontrol valve buat ngatur aliran cairan yang masuk. Nah, masalahnya sinyal PV-nya atau proses variabel itu berisik alias noisy. Jadi kita butuh filter biar pembacaannya lebih stabil. Nah, dari kasus ini ada beberapa hal yang akan kita bahas lewat pertanyaan pemandu. Pertama, gimana cara nurunin rumus scaling dari sinyal 4 sampai 20 miliampere ke level tangki plus contoh perhitungannya. Nah, kedua, kita bahas peran LRV, URV, dan span dan apa yang bisa kejadian kalau range-nya salah. Ketiga, kita lihat trade-off saat pakai filter PV, first order, emang bisa ngurangin noise tapi konsekuensinya ada delay. Nah, terakhir kita bandingin karakteristik linear valve sama equal percentage valve buat kontrol level. Nah, lanjut ke pertanyaan pertama. Gimana cara nurunin rumus scaling? Nah, menurunkan rumus scaling. Ini penting soalnya controller harus bisa menerjemahkan sinyal arus 4 sampai 20 miliampere jadi nilai level yang beneran dalam meter. Nah, prinsipnya kita pakai rumus lurus, variabelnya sinyal input I dalam miliampere, range-nya dari 4 miliampere atau ini bisa kita sebut dengan LRV sampai 2 miliampere. Nah, ini URV. Terus sinyal output L yaitu level tangki dalam meter dari 0,20 meter atau LRV sampai 1,60 meter. Ini URV. Nah, rumus scalingnya di sini L sama dengan L min plus I min I min per I max min I min dikali L max min L min. Kalau kita masukin angkanya dari kasus tadi, hasilnya bakalan L sama dengan 0,20 plus I min 4 per 16 dikali 1,40. Sekarang coba contoh. Misalnya sinyal yang masuk ke controller 12 MA. Nih, nah ini. Misalkan contoh tadi L sama dengan 0,20 plus 12 min 4 per 16 dikali 1,40. Hasilnya itu 0,20 plus 0,5 dikali 1,40. Ya udah hasilnya adalah L sama dengan 0,90 meter. Jadi kalau sinyalnya 12 miliampere, level tangkinya itu 0,90 meter. Oke, di sini peran URV dan dampak salah range. Nah, kita bahas kenapa LRV dan URV dan span ini penting dan apa akibatnya kalau range-nya ngaco. LRV itu titik ukur rendah, URV itu titik ukur tinggi, span itu selisih antara URV dan LRV. Kalau range-nya kita set terlalu lebar, efek akurasinya itu turun. Perubahan kecil di level tangki jadi susah banget buat dideteksi. Nah, kalau range terlalu sempit, alat bisa saturasi pas nilai aslinya lewat URV dan kita kehilangan data penting. Terus ini kita next. Nah, ujung-ujungnya error presentasinya naik dan sistem jadi kurang sensitif. Makanya kalau range harus diset ke secermat mungkin biar hasilnya akurat dan respon alat tetap tajam. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, filter VV first order trade-off mengurangi noise
versus menambah delay dampaknya ke performa kontrol akan dilanjutkan oleh rekan saya Puji. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke trade-off mengurangi noise versus menambah delay dampaknya ke performa kontrol. Nah, trade-off yang terjadi itu kan mengurangi noise. Filter yang membantu menghilangkan gangguan dan fluktuasi yang tidak diinginkan. Memberikan sinyal yang lebih stabil untuk controller seperti disebutkan dalam dokumen. Signal conditioning processes are performed on the signal to bring it to the desired form. Menambah delay. Filter menambah lag pada sistem. Nah, pada dokumen yang kita baca itu menjelaskan measuring lag adalah delay in the response of instruments to a change in the measured quantity. Ini mempengaruhi dynamic characteristic system. Dampak ke performa kontrolnya itu yang pertama response time melambat. Response time is the time required by instrument or system to settle to its final steady position after the application of the input. Yang kedua, stabilitas versus kecepatan. Itu sistem menjadi lebih stabil tapi kurang responsif terhadap perubahan cepat. Yang ketiga ada tuning controller. Parameter PID harus disesuaikan karena adanya tambahan delay dalam loop. Baik, selanjutnya. Studi kasus yang keempat itu karakteristik valve linear versus equal percentage. Mana yang lebih cocok untuk kontrol level? Jelaskan. Oke, kita bahas ya. Di karakteristik valve untuk control level itu ada dua ya. Linear valve-nya itu perubahan bukaan flow naik proporsional. Cocok untuk sistem sederhana dan kurang stabil kalau beban proses berubah-ubah. Terus ada equal percentage valve, perubahan bukaan kecil, flow-nya naik pelan. Perubahan bukaan besar, flow naik cepat, eksponensial. Cocok buat sistem level, respon stabil, dan range-nya rendah. Bisa di next. Nah, ini kita bentuk kurvanya itu menggunakan codingan dari MATLAB. Untuk penjelasannya yaitu di eh, warna merah itu adalah sebelum filter. Jadi kurvanya nampak tajam dan bergerigi karena sensornya langsung menangkap noise. Nah, di yang warna birunya itu sesudah filter. Karena udah difilter jadinya lebih halus, terus menolak perubahan yang terlalu cepat. Nah, tapi filter juga menimbulkan lag atau delay. Jadi, kurva birunya itu sedikit tertinggal dibanding sinyal merah. Bentuk kurva ini terjadi karena fungsi filter adalah menekan noise, yaitu frekuensi tinggi, dan meloloskan sinyal utama, yaitu frekuensi rendah. Efek sampingnya sinyal jadi lebih halus tapi agak terlambat dibanding sinyal noise. Next. Nah, ini sumber referensi yang kita pakai. Beberapa dari eh Pak Iqbal sendiri referensinya bisa dilihat ada 7 sumber. Bisa di next. Oh,
Oke, untuk presentasi kali ini kami cukupkan karena kebetulan tugasnya adalah kita presentasi melalui online, jadi tidak ada eh, pertanyaan langsung dari audiens. Cukup sekian dari kami. Saya Puja Saningsi dan teman saya Iksan Fadillah juga Nita Nur Aini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.